Dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menyerukan kepada kita agar selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun diperintahkan sekian banyak dalam Al-Quran agar selalu beristighfar kepada Allah. Kalau kemudian kita berbicara tentang taubat, maka ayat yang pantas adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu salah satu di antara ciri-cirinya, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mengakui akan dosa-dosa dan kesalahannya. Maka pantas kalau kemudian dalam satu hari itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah, karena dosa itu selalu menyertai perjalanan kita dalam hidup ini. Sebab itu Allah ingatkan, kalau mau menjadi orang yang bertakwa, maka sadarilah akan kesalahan kalian. Kesadaran akan suatu kesalahan, orang itu kemudian dzakarullah, ingat kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Ingat kepada Allah. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Itu yang namanya dzakarullah, ingat kepada Allah. Setelah itu apa yang kemudian dilakukan? Fastaghfaru lidunubihim. Setelah menyelesaikan sholatnya 2 rakaat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin, dulu pernah terjadi musim kemarau. El Nino terjadi bukan sekarang saja. Pada masanya Nabi Yusuf 7 tahun terjadi El Nino. Pada masanya Nabi Hud 3 tahun terjadi El Nino. Dan pada masanya Nabi Nuh juga terjadi hal yang sama. Sampai kepada Nabi Musa pun mengalami hal yang sama. Lalu apa kemudian solusinya? Solusinya adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Ketika Nabi Musa melakukan sholat istisqa, ternyata hujan tidak turun. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa tidak turun hujan? Padahal kami sudah melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa bukan sekarang saja, sudah dilakukan oleh para nabi sebelum kita. Padahal satu-satunya sholat sunnah yang dapat dirasakan hasilnya langsung pada saat itu adalah sholat istisqa. Pasti turun hujan. Ini sudah sholat istisqa, belum juga turun-turun hujan. Ada yang salah. Saudara-saudara, sebab itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa tidak turun hujan? Maka kata Allah, di antara jamaahmu itu, di antara umatmu itu yang ikut sholat istisqa, banyak yang memiliki dosa yang besar di sisi Allah. Ada orang yang selalu maksiat hadir di tengah-tengah kalian. Sebab itu kalau ketika berdoa bersama-sama, maka janganlah mereka yang maksudnya banyak masuk di situ, karena bisa menyebabkan doa orang yang lain tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya Allah solusinya? Perintahkan kepada semua umatmu yang hadir dalam sholat istisqa itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diserukan oleh
Nabi Nuh alaihissalam, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumdidukum yursilis sama alaikum midrara. Hal yang sama dikatakan oleh para nabi ketika mengalami hal yang sama. Saudara-saudara kaum muslimin, sebab itu Nabi Musa kemudian menyerukan kepada umatnya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka melaksanakan itu, istighfar dan taubat kepada Allah, lalu kemudian dimulai kembali sholat istisqa. Dalam pelaksanaan sholat istisqa itu langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad SAW pun hal yang sama terjadi. Ketika sholat istisqa langsung turun hujan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi karena kesalahan kita yang kita tidak sadari. Bahkan banyak orang yang bangga dengan dosa-dosanya, tidak pernah sadar, tidak mau bertaubat, tidak mau istighfar kepada Allah. Bahkan banyak orang merasa tidak bersalah dalam hidup ini. Boleh jadi sifat kesombongan itulah yang membuat Allah murka kepada kita. Secara pribadi, seharusnya setiap orang yang terkena musibah introspeksi diri, dosa apa yang saya lakukan sehingga terjadi hal ini terhadap diri saya? Dosa apa yang dilakukan keluarga saya sehingga musibah itu turun ke keluarga saya? Introspeksi diri, apa kesalahan kita selama hidup kita, apa yang pernah kita lakukan, yang kita lupakan, yang tidak pernah kita minta ampun kepada Allah, sehingga di ujung-ujungnya Allah berikan cobaan kepada kita. Itu sebabnya Allah kenapa memberikan musibah kepada kita, diberikan ujian kepada kita agar kita mau sadar, agar kita mau mengintrospeksi diri bahwa musibah terjadi bukan sekedar datang begitu saja, tetapi bagian dari pekerjaan kita. Boleh jadi karena kesalahan kita sama orang yang sudah kita lupakan sekian puluh tahun, gak sadar-sadarnya, gak pernah minta maaf kepada yang bersangkutan. Akhirnya Allah ingatkan dalam bentuk musibah dan masalah. Sebab itu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar dapat menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Dengan istighfar orang terbebas dari segala musibahnya. Dan bahkan Allah berjanji tidak akan memberikan musibah dan ujian apapun kepada hambanya selagi mereka tetap beristighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini sering saya sampaikan dalam pengajian, bahwa Allah tidak akan mungkin menurunkan musibah, memberikan ujian, persoalan apapun kepada hambanya sepanjang mereka selalu istighfar kepada Allah. Maka orang yang selalu istighfar dalam hidupnya, insya Allah jauh dari musibah. Dalam hal ini Rasulullah sudah ajarkan kepada kita, Nabi sudah ajarkan kepada kita. Beliau dalam 24 jam tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Bahkan kalau beliau hatinya sedang galau, beliau membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 100 kali untuk mengusir kegalauan dalam hatinya, untuk mengusir kesedihan